video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Sikap positif terhadap keberagaman ekonomi dapat kita wujudkan dengan saling menghormati dan menghargai. Masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi yang sama harus bersaing secara sehat, saling menghormati dan menghargai. Sikap positif dapat ditunjukkan dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri, membeli buah dalam negeri, dan berbelanja di pasar tradisional. Menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut menyejahterakan para produsen dan pegawainya. Penggunaan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena para produsen merasa dihargai karyanya. Mengampanyekan ajakan bangga menggunakan barang buatan Indonesia melalui poster. Kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air dengan segenap hati. Cinta terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan, seperti ikut mencintai barang buatan Indonesia. Jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang tersebut. Salah satu bentuk sikap cinta tanah air adalah menggunakan berbagai produk dalam negeri. Ayo buatlah sebuah poster bangga menggunakan produk dalam negeri seperti gambar di samping. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Selanjutnya, kita masuk ke pernyataan umum. Dalam pernyataan umum, memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Perhatikan teks berikut. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Jadi, pernyataan umum dari teks ini adalah kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Selanjutnya, deret penjelas. Pada deret penjelas berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Dalam teks ini, yang menjadi deret penjelasnya adalah kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya, akses bepergian ke luar negeri
juga bisa menjadi pemicunya. Seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Simpulan. Simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga pada bagian deret penjelas. Jadi, menurutmu, apa simpulan teks ini? Langkah-langkah melengkapi teks rumpang. Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Kamu dapat melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Bacalah teks yang ada dengan cermat. 2. Temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. 3. Perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. 4. Lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. 5. Pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Cobalah lengkapi teks rumpang berikut. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah ... Pembangkit listrik dapat dilakukan dengan pemusatan energi surya. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Menurutmu, kalimat apakah yang cocok untuk melengkapi teks rumpang ini? Menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Kamu dapat mengetahui suatu kata baku atau tidak dengan cara memeriksanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut ini adalah contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku. Membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Informasi dari suatu teks dapat kita sajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri memudahkan pembaca untuk memahami isi atau informasi dari teks. Gambar seri harus disajikan berurutan sesuai isi urutan informasi suatu teks. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Syarat brosur yang baik. Syarat brosur yang baik yaitu: pertama, judul yang terdapat di dalam brosur harus berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang kedua, tulisan di dalam brosur harus jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. 3. Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi harus mudah dipahami dan diingat. Selanjutnya, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. Selanjutnya, ketepatan pemilihan warna antara warna dasar brosur dengan warna tulisan. Perhatikan contoh brosur berikut. Brosur ini merupakan brosur untuk mempromosikan buku seri lembar kreasi. Brosur juga menyajikan harga dari buku yang ditawarkan. Brosur ini juga berisi
tentang keunggulan dari buku berseri Lembar Kreasi. Membuat brosur. Mari kita ingat kembali tentang pengertian dari brosur. Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik, sehingga pesan-pesan yang ada pada brosur dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Ayo buatlah sebuah brosur karanganmu sendiri.